Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah dari kelompok 8 dari mata kuliah Machine Learning Bioinformatika akan mempresentasikan tugas kami yakni klasifikasi risiko stroke menggunakan XGBoost dengan interpretabilitas berbasis SHAP, di mana stroke itu merupakan penyakit dengan tingkat kematian dan catatan tinggi akibat gangguan aliran darah ke otak. Di Indonesia sendiri, penanganannya sering terlambat sehingga diperlukan deteksi dini. Dengan begitu, machine learning dapat membantu prediksi risiko lebih akurat. Selanjutnya, yakni untuk menganalisis model tersebut, yang pertama kita menggunakan library Panda, Seaborn, Matplotlib. Nah, untuk datanya sendiri, kami dapat dari laman Kaggle dengan judul dataset yaitu Stroke Prediction Dataset. Nah, data ini mencakup informasi tentang kesehatan pasien untuk prediksi stroke. Untuk data ini juga mengandung informasi dari individu dengan 11 fitur terkait gaya hidup dan kesehatan dan satu fitur target hasil jenis stroke. Untuk statistika deskriptifnya sendiri, yakni dataset terdiri dari 5.110 data dengan beberapa variabel numerik. Rata-rata usia pasien adalah sekitar 43 tahun dengan rentang usia antara 0 hingga 82 tahun, yang menunjukkan variasi usia yang cukup luas. Nilai rata-rata Avenger glucose level sebesar 106 menunjukkan adanya variasi kadar glukosa, bahkan terdapat nilai maksimum yang cukup tinggi, sehingga mengindikasikan kemungkinan adanya outlier, yang dimana nilai rata-rata BMI berada kisaran 28 yang menunjukkan sebagian besar pasien berada pada kategori overweight. Pada variabel hypertension dan heart disease, nilai rata-rata yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pasien yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Selain itu, variabel target stroke memiliki rata-rata yang sangat kecil, sekitar 0,04, yang menunjukkan bahwa jumlah kasus stroke jauh lebih sedikit dibandingkan non-stroke. Secara keseluruhan, dataset memiliki variasi data yang cukup tinggi serta ketidakseimbangan kelas pada variabel target sehingga perlu dilakukan preprocessing lebih lanjut sebelum pemodelan. Next. Baik, tahapan selanjutnya yaitu data cleaning. Di sini yang pertama kami memeriksa apakah data memiliki data yang terpublikasi. Dalam hal ini kami menggunakan DF Duplicated Sum dan didapat hasil jika data tidak memiliki nilai yang terduplikasi atau bebas dari nilai duplikat. Kemudian kami juga memeriksa apakah data memiliki nilai yang kosong. Di sini dengan menggunakan ISNASUM dapat dilihat jika output pada fitur BMI memiliki nilai yang kosong sebanyak 201. Karena nilai yang kosong ini cukup lumayan besar, maka kami melakukan penanganan dengan berbasis imputasi menggunakan median. Dalam hal ini median kami peroleh dari berbasis dengan gender. Kenapa? Karena gender pada BMI perempuan dan laki-laki itu berbeda, sehingga kami melakukan group by dengan gender dan mencari nilai titik tengah atau mediannya, sehingga kami melakukan imputasi dan didapat hasil jika BMI sudah terimputasi sepenuhnya sehingga menyisakan null values. Kemudian kami juga melakukan penghapusan fitur yang tidak penting atau kurang relevan seperti kolom ID, sehingga dari hasil data cleaning di sini dapat dilihat jika kini data memiliki 5.110 entry dengan 11 fitur. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah outlier. Di sini kami melakukan detection outlier pada kolom-kolom numerik seperti age atau usia, average glucose level ini level gula darah, dan BMI indeks massa tubuh. Di sini kami menggunakan pengukuran dengan IQR, di mana di sini kami menghitung Q3 atau kuartal 3 dan kuartal 1 untuk dicari nilai yang di luar pada batas 3 dan batas satunya. Di sini dapat dilihat jika age tidak memiliki outlier, sementara average glucose level dan BMI memiliki outlier. Apalagi utamanya pada average glucose level yang memiliki nilai outlier sebanyak 627. Lalu kami juga memvisualisasikan deteksi outlier tersebut seperti dengan box plot seperti ini. Melakukan handling pada outlier di sini menggunakan metode capping atau membatasi nilai outlier pada batas kuartal 3 dan kuartal 1, sehingga di sini output menggunakan analisa deskriptif dapat dilihat jika max nilai average glucose level dan BMI sudah sesuai dengan batas pada hasil IQR yang ada di sini 169 dan 46. Sehingga data sekarang kini telah bersih dari outlier seperti ditunjukkan pada box plot berikut ini. Setelah melakukan deteksi outlier, kami juga melakukan EDA untuk mengetahui karakteristik dan distribusi dari data. Di sini yang pertama ada visualisasi distribusi variabel numerik. Dapat dilihat jika individu di sini dominasi oleh pasien-pasien seperti lanjut usia antara 40 hingga 50 tahun dan 80 tahun, memiliki rentang antara 0 bulan atau 0 bulan, 0 tahun, beberapa bulan hingga 80 tahun. Yang kemudian di sini kami juga memvisualisasi distribusi pada data kategori. Di sini dapat kita lihat tadi sekilas jika distribusi gender di sini memiliki nilai anomali yaitu other, sehingga di sini kita akan melihat nilai other di sini ada berapa. Nah, dari hasil value counts dapat dilihat jika other memiliki nilai hanya satu, sehingga kami melakukan penghapusan pada nilai other ini. Sehingga saat ini data memiliki 5.109 entry dengan 11 fitur. Kemudian dilihat sekilas pada smoking status tadi juga ada nilai unknown yang lumayan tinggi, sehingga di sini dapat dilihat jika unknown itu memiliki nilai sebesar 1.544. Untuk itu penanganan pada unknown ini kami tidak melakukan penghapusan, namun tetap mempertahankan nilai unknown karena tidak ingin kehilangan banyak informasi demi kebutuhan model. Kemudian di sini ada distribusi variabel target. Di sini ada variabel target 0 dan target 1. Dapat dilihat jika memiliki ketimpangan yang cukup tinggi, sehingga data target ini memiliki nilai imbalance antara 0 dan 1. 0 di sini memiliki sekitar hampir 5.000 data, sementara 1 hanya sekitar 200-an data. 95% banding 4,8%. Kemudian untuk korelasi matriks di sini didominasi warna biru atau korelasi rendah, sehingga dapat disimpulkan jika variabel numerik antara age, average glucose level, dan BMI itu memiliki korelasi yang rendah terhadap stroke. Kemudian
hubungan antar variabel di sini dapat dilihat jika hubungan antara is dan stroke dari box plot ini dapat disimpulkan jika pasien yang memiliki stroke itu cenderung didominasi oleh pasien lanjut usia antara 60 hingga 80 tahun. Baik, untuk feature engineering sendiri itu untuk menambah informasi dari data mentah, di mana variabel seperti usia, BMI, dan kadar glukosa yang awalnya numerik diubah menjadi kategorik. Dan ada penambahan juga kombinasi hipertensi dan penyakit jantung dan interaksi fitur lainnya. Lalu, di mana penambahan tersebut itu adalah dari 12 fitur awalnya menjadi 17 fitur, di mana terdapat 5 fitur baru yang berhasil ditambahkan untuk memperkaya informasi, dataset, dan meningkatkan kemampuan model dalam mengenali pola. Lalu, yang ketiga ada preprocessing, di mana pada tahap preprocessing dilakukan one hot encoding, yaitu untuk mengubah variabel kategorik menggunakan parameter drop first untuk menghindari multikolinialitas, yang di mana data diubah menjadi bentuk numerik 0 dan 1, di mana data juga dikembangkan menjadi 27 fitur, yang di mana semuanya itu berbentuk numerik, sehingga siap digunakan dalam model machine learning, yang di mana 5 fitur bertipe float, misalkan age, BMI, dan glukosa, lalu ada dua fitur bertipe integer dari hasil encoding dan fitur biner. Lalu terdapat implementasi model yang pertama adalah split data, di mana terbagi menjadi 80% data training dan 20% data testing, menggunakan certified sampling yang agar proporsi kelas tetap seimbang, dengan fitur X sebagai fitur dan Y sebagai target atau stroke. Lalu ada penanganan data imbalance menggunakan scale post break pada XGBoost, di mana berfungsi sebagai bobot lebih besar pada kelas minoritas, sehingga model tidak bisa bias ke kelas mayoritas, di mana sekitar 19 kali lebih banyak dibandingkan stroke. Kan masuk ke implementasi model Excelibus di sini menggunakan NS5 Cognitive Diagnosis yang artinya dapat untuk membangun banyak pohon keputusan dalam menentukan kita. Selanjutnya ada max sebesar 5 sebagai batas kedalaman setiap pohon, dan ada juga timing rate 0,5 untuk mengatur kecepatan model dalam membangun data, dan ada juga payment rate sekitar 42 untuk memastikan presentasi model tetap konsisten pada setiap prosesnya. Next. Selanjutnya, untuk evaluasi model yang pertama dengan XGBoost itu menggunakan nilai threshold 0,5. Di sini menunjukkan bahwa model menunjukkan performa yang cukup baik dengan akurasi sebesar 87%. Selain itu, nilai ROC-AUC itu sebesar 0,80, yang menunjukkan bahwa model itu memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan antara stroke dan tidak stroke. Namun, performa model tidak merata pada kesimpulan. Pada non-stroke itu memiliki precision sebesar 0,97 dan recall sebesar 0,89. Sedangkan pada kelas yang stroke, presisinya sebesar 0,20 dan recall-nya 0,54. Untuk itu, next, dilakukan tuning threshold. Di sini itu digunakan mulai dari threshold 0,1 sampai 0,5, di mana semakin kecil nilai threshold variasi matriks dengan threshold 0,3 yang menunjukkan meskipun nilai akurasi mengalami penurunan sebesar 7 dengan 0,3 itu 79%, namun recall meningkat cukup signifikan menjadi 0,70, sehingga dianggap bahwa model dapat mendeteksi lebih banyak kasus stroke dibandingkan sebelumnya, meskipun terjadinya peningkatan false positif yang menyebabkan nilai presisi menjadi 0,15. Next. Selanjutnya yaitu pada fitur importance. Di sini bisa dilihat bahwa umur memiliki pengaruh yang cukup besar atau paling dominan, yang menunjukkan bahwa usia itu menjadi faktor utama terjadinya risiko stroke. Sedangkan untuk fitur lain seperti PNPX interaction dan mixed stroke itu juga memiliki pengaruh yang cukup besar pada pengaruh stroke. Next. Selanjutnya, pada subsummary plot itu menunjukkan bahwa variabel usia memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap prediksi stroke, di mana nilai positif yang berwarna merah menunjukkan bahwa usia itu, yang atas nilai positif yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa usia memiliki nilai resiko yang tinggi, sedangkan nilai yang negatif berwarna biru bahwa menunjukkan usia itu lebih rendah menurunkan resiko. Selain itu, fitur seperti BMI dan X-glucose interaction juga memberikan kontribusi yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa kombinasi usia dan BMI dan kadar glukosa itu memperkuat resiko stroke. Next. Selanjutnya pada visualitas plot dapat dilihat juga bahwa umur merupakan fitur yang paling utama dan disusul dengan BMI interaction dan X glukosa. Next. Nah, pada visualisasi terlihat bahwa usia 28 tahun itu memberikan kontribusi negatif terhadap prediksi stroke, yang menunjukkan bahwa usia muda menurunkan risiko stroke. Sedangkan fitur seperti BMI X interaction dan X glukosa itu memberikan kontribusi yang negatif, yang menunjukkan bahwa kombinasi usia muda dengan BMI dan kadar glukosa tidak meningkatkan risiko secara signifikan. Di sisi lain, faktor seperti hipertensi dan jenis kelamin juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan risiko, namun nilainya itu relatif kecil, sehingga secara keseluruhan kontribusi faktor yang menurunkan risiko lebih besar dibandingkan yang meningkatkan. Next, secara keseluruhan bahwa usia itu merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi terjadinya resiko stroke. Selain itu, fitur lain seperti BMI X interaction dan X glukosa juga menunjukkan bahwa kombinasi antar usia dan kondisi kesehatan BMI dan kadar glukosa itu memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan variabel yang lain.
Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.